akan terubah. Ku yakin nyawa kita bertautan, akan berbagai cobaan. Selalu menertawakan ramalan kita, takut taruh orang pintar membaca nasib. Di sini kami dari kelompok 4 telah melakukan penelitian dengan topik penelitian yaitu analisis perbandingan pendapatan bulan Mei warung Madura di daerah Jimbaran dan warung Madura di daerah Nusa Dua. Untuk populasi yang pertama yaitu warung Madura di daerah Jimbaran dan populasi yang kedua yaitu warung Madura di daerah Nusa Dua. Untuk variabel acaknya adalah pendapatan bulan Mei warung Madura di daerah Jimbaran dan pendapatan bulan Mei warung Madura di daerah Nusa Dua. Kemudian untuk uji sampel yang kami gunakan adalah uji sampel bebas dan hipotesis dua arah. Metode yang kami gunakan itu adalah metode wawancara. Nah, sebelum ke penjelasan, kita sebaiknya ke video wawancara terlebih dahulu. Baik, selamat pagi Ibu. Kami dari PNB itu ada tugas wawancara, tugas statistika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gita dan rekan saya. Saya Emma, Bu. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan mengenai warung ini. Jadi sebelumnya boleh Ibu perkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Ibu Arina. Jadi perkiraan untuk warung ini kira-kira udah dibangun sejak tahun berapa ya? Untuk bangunnya Ibu juga kurang tahu karena Ibu juga di sini sebagai pegawai ya. Dulunya ini sebelum dijadikan warung Madura, ini tuh kayak warung-warung fotokopi gitu, kayak perlengkapan kampus gitu di sini. Terus diganti sama orang Jawa dijadiin warung kayak gini. Terus diganti lagi sama Ibu, diterusin gitu. Jadi kalau untuk berdirinya, maksudnya bangunnya gitu, Ibu nggak tahu. Ibu juga ngontrak di sini. Kalau perkiraan dari jadinya warung Madura ini gimana? Mungkin tahun berapa? Mungkin itu Ibu kurang tahu juga sih, karena Ibu sudah nerima jadinya aja, udah kayak jadi warung gitu loh. Mungkin tahun dari Ibu megang warung ini mungkin Dari tahun 2024. 2024, berarti 2 tahun ya? 2 tahun. Oke. Boleh mungkin kami nanya pendapatan perkiraan per bulan, khususnya bulan Mei kemarin Ibu? Untuk bulan Mei kemarin sih lagi turun ya, karena nggak tahu apa dari gimana, nggak apa ya, mungkin karena bulan-bulan ini tuh sepi gitu ya, jadi omset tuh turun gitu. Ini disebutin nominalnya. Yang bulan Mei kemarin tuh 1 bulan ya, Ibu dapatnya tuh 17 juta sekian lah. 17 juta sekian. Iya. Kalau mungkin dari yang paling meningkat bulan-bulan sebelumnya? Kalau meningkat bulan-bulan sebelumnya bulan 4. Bulan 4 April. April itu meningkatnya banget. Berapa kira-kira? Itu Ibu hampir mencapai 25. 25. Iya, 25 itu 1 bulan udah. 1 bulan. Itu puncak Ibu, anggap banyak lah dari yang kemarin-kemarin itu di situ. Bulan April ya, bulan 4. Iya. Gitu. Oke, untuk jam operasionalnya kira-kira buka dan tutupnya jam berapa, Bu? Nggak tutup. Karena warung Madura dikenalnya tuh tutupnya cuma hari kiamat aja. 24 Ini 24 jam. 24 jam. Iya. Mungkin hari raya gitu masih buka. Hari raya kemarin tutup sebentar. Hari raya tutup. Setelah sholat juga udah dibuka lagi. Oh iya. Iya. Kalau perkiraan rata-rata jumlah pembeli per hari yang waktu bulan Mei itu berapa ya, Bu? Kalau pembeli nggak tahu berapa, tapi kalau pendapatan 1 hari itu ya, yang bulan itu ya, itu hampir 4 juta gitulah. Masih menurun lah, nggak kayak kemarin gitu, 4 juta 3 juta gitulah bulan Mei kemarin. Iya.
Oke, mungkin Ibu sekian yang dapat kami tanyakan. Terima kasih. Iya, sama-sama. Siang, Pak. Bapak selaku pemilik toko ini ya? Iya. Oh gitu. Kalau boleh tahu nama bapaknya siapa? Adi. 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 Oh. Udah berapa lama Pak berusaha jualan di sini Pak? 3 sampai 4 tahun. 4 tahun jalan. Oh 4 tahun jalan sekarang. Oh gitu. Bagaimana situasi kondisi tempat di sini Pak? Ramai atau sepi? Sudah mulai rame. Sudah mulai ramai. Jadi kalau boleh saya tahu pendapatan bulan sebelumnya bulan Mei itu mencapai berapa ya Pak? Bulan Mei itu sekitar 10 lebih. 10 lebih. Oh. Dengan kalau rata-rata perharinya itu berapa Pak? Per hari sekitar 4 juta. 4 4 juta. Itu belum tentu berarti ya? Tapi masih kotor itu ya. Iya. Itu omset aja bukan. Benar. Baru gitu. Untuk jam operasionalnya itu sampai jam berapa Pak? Operasional kalau warung saya di sini 24 jam. 24 jam. Wih, mantap sekali ya Pak ya. Jadi itu saja, tapi makasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Baik, dari data-data sebelumnya yang didapatkan dari wawancara, kelompok kami ingin menguji hipotesis sampel bebas dua arah. Nah, dari hipotesis ini, kami dari kelompok 4 mendapatkan persoalan. Nah, persoalannya, kami kelompok 4 statistika bisnis ingin mengetahui apakah rata-rata pendapatan bulan Mei warung Madura di Jimbaran berbeda dengan pendapatan bulan Mei warung Madura di Nusa Dua. Untuk itu, diambil 11 sampel warung Madura di Jimbaran dan 10 warung Madura di daerah Nusa Dua sebagai sampel. Kami menggunakan uji hipotesis dengan alfa 5% untuk menjawab. Nah, selanjutnya didapatkan data sebagai berikut. Populasi yang pertama itu warung-warung Madura di daerah Jimbaran. Populasi kedua, warung-warung Madura di daerah Nusa Dua. Ini dihitung dalam ratusan ribu rupiah. Nah, teman-teman bisa lihat data yang kami dapat ini sebagai berikut. Baik, selanjutnya saya akan membahas langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, menyatakan hipotesis. H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2. Yang artinya, rata-rata pendapatan bulan Mei warung Madura di Jimbaran tidak berbeda dengan rata-rata pendapatan bulan Mei warung Madura di Nusa Dua. Versus H1 sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2. yang artinya rata-rata pendapatan bulan Mei warung Madura di Jimbaran berbeda dengan rata-rata pendapatan bulan Mei di daerah Nusa Dua. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana menyatakan kriteria pengambilan keputusan. Kriteria penolakan, tolaklah H0 atau terima H1 apabila T hitung lebih kecil dari min T tabel alfa dibagi 2 N1 ditambah N2 dikurangi 2, atau T hitung lebih besar dari T tabel alfa dibagi 2 N1 ditambah N2 dikurangi 2. Nah, T hitung lebih kecil dari min T tabel yang dimana alfanya lah 0,05 dibagi 2 11 ditambah 10 dikurangi 2, atau dihitung lebih besar dari T tabel alfa 0,05 dibagi 2 11 ditambah 10 dikurangi 2. Nah, dihitung lebih kecil dari min T tabel yang dimana tadi 0,05 dibagi 2 itu hasilnya lah 0,025. Begitu juga 19 ini 11 ditambah 10 dikurangi 2. Nah, selanjutnya atau T hitung lebih besar dari T tabel 0,025,19. Nah, T hitung lebih kecil dari min 2,093 atau T hitung lebih besar dari 0,93.
Selanjutnya adalah grafik kriteria. Nah, kita berfokus pada T-tabel yang min 2,093. Nah, apabila nanti T hitung lebih ke kiri dari garis T-tabel, maka dia akan menolak H0 atau menerima H1. Begitu juga kalau T hitung lebih ke kanan dari garis T-tabel yang min 2,093, maka kriterianya adalah terima H0 atau tolak H1. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menghitung nilai statistik uji menggunakan Excel. Ini merupakan data-data yang sudah kami dapatkan, yaitu 11 data daerah Jimbaran dan 10 data daerah Nusa Dua. Cara perhitungan pertama, kita mencari N dengan rumus sama dengan count, lalu blok dari B2 sampai B12. Ini untuk mencari N1. Begitu juga sama untuk mencari N2. Yang kedua, kita mencari X bar dengan rumus sama dengan average, lalu blok B2 sampai B12. Ini untuk mencari X bar 1. Begitu juga sama untuk mencari X bar 2. Yang ketiga, kita mencari simpangan bakunya dengan rumus STDEV S atau sampel, lalu blok B2 sampai B12. Ini untuk mencari simpangan baku 1. Begitu juga sama untuk mencari simpangan baku 2. Selanjutnya kita mencari S gabungan kuadrat dengan rumus yang panjang seperti di PPT ini. Selanjutnya kita mencari S X bar 1 min X bar 2 dengan rumus seperti di PPT ini. Dan di sana terdapat SQRT untuk mengakarkan S kuadratnya dari S gabungan kuadrat menjadi S gabungan saja. Lalu mencari T hitung dengan rumus seperti di PPT, dan T tabel kita menggunakan rumus TINV. Sehingga kita mendapat T hitung yaitu min 1,093 dan T tabelnya min 2,093. Setelah menghitung nilai statistik uji menggunakan Excel, kita dapat mengambil keputusan sebagai berikut. Apabila T hitung kurang dari min 2,093 atau T hitung lebih dari 2,093, maka tolak H0 atau terima H1. Karena T hitung yang tadi kami cari, yaitu min 1,093 lebih dari T tabelnya yaitu min 2,093, atau T hitungnya min 1,093 kurang dari 2,093, maka keputusannya H0 diterima atau H1 ditolak. Sehingga kesimpulan yang kami dapat yaitu rata-rata pendapatan bulan Mei Warung Madura di daerah Jimbaran tidak berbeda dengan rata-rata pendapatan bulan Mei Warung Madura di daerah Nusa Dua secara signifikan. Nah, di sini kami telah melakukan pengujian hipotesis berbasis SPSS yang menggunakan data yang sudah kami siapkan sebelumnya. Nah, untuk hasilnya dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, kami sudah mengambil kesimpulan atau keputusan. Telah H0 atau terima H1 jika sigtutelnya itu kurang dari 0,05. Nah, karena sigtutel yang kami dapatkan tadi sebesar 0,288 yang mana lebih besar daripada 0,05, maka terima H0 atau tolak H1. Yang berarti tidak ada perbedaan di antara rata-rata pendapatan Warung Madura di Jimbaran dan Warung Madura di Nusa Dua. Semua justru memburu hati-hati, namun terjatuh